Dan ini semua berawal dari Pak Kasat Jenderal Dudung menyebut Tuhan kita bukan orang Arab. Karena Tuhan kita bukan orang Arab. Jenderal Dudung mengatakan Tuhan kita bukan orang Arab. Tidak spesifik menyebut Allah loh. Tidak. Tapi kenapa tiba-tiba ada yang ngamuk dan menganggap Jenderal Dudung menghina Islam? Sekarang kita bandingkan. Dulu Rocky Gerung pernah mengatakan kitab suci itu adalah fiksi atau hayalan. Lalu gerombolan yang menuduh Jenderal Dudung menghina Islam mati-matian ngebela Rocky Gerung dengan argumen Rocky Gerung kan hanya menyebut kitab suci, tidak spesifik menyebut Al-Quran. Maka Rocky Gerung tidak menghina Islam. Dari laporan polisi yang kita terima, ya, diduga saudara Bahar Smith ini memberikan suatu pernyataan-pernyataan, ya, suatu pernyataan yang sehingga membuat ricuh di masyarakat, ya. Namun ini perlu kita dalami, ya, kita dalami dulu seperti apa. Oleh karena itu surat perintah dimulai SPDP, kemudian penyidikan itu kita mulai, ya. Nanti kedepannya kita akan update bagaimana perkembangan hasil penyidikan. Metro Jaya saya mempersoalkan kenapa bisa diterima yang kayak begini. Padahal sudah ada SE Kapolri nomor 2/11/2021, baru bulan November 2021, baru berapa bulan, Bang? 2 bulan yang lalu lah. 2 bulan. 3 bulan lah. SKB ada juga. Yang jelas ini dulu, SKB lebih lanjut lagi, apalagi kalau pintu pertama saja sudah tidak ditaati. Ini kan yang menarik, lokus deliktinya kan di Bogor. Akhirnya kan dilimpahkan ke Polda Jabar. Semestinya Polda Metro Jaya tidak mau menerima juga dengan alasan lokus deliktinya bukan di kewenangan wilayah Polda Jabar. Gegara Kasat Dudung Habib Bahar mendekam di penjara. Polda Jabar masih merampungkan berkas perkara pelimpahan dari Polda Metro Jaya terkait laporan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Habib Bahar bin Smith terhadap KSAD Dudung. Perkara Habib Bahar masih menyelesaikan berkas perkara, itu belum jadi tersangka. Ungkap Kabid Humas Polda Jabar Ibrahim Tompo saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Jumat 21 Januari 2022. Penyidik Polda Jabar kata dia masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Namun ia tidak menjelaskan berapa jumlah saksi yang sudah diperiksa. Saksi masih dilakukan pemanggilan-pemanggilan, belum ada update terbarunya. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menerima 2 laporan terhadap Habib Bahar. Pertama, laporan tertanggal 7 Desember 2021. Dalam laporan itu tertulis ada 2 terlapor, yakni Habib Bahar bin Smith dan Egy Sujana. Tertulis juga ada dugaan tindak pidana yang dilaporkan adalah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan sara dan atau penghinaan terhadap penguasa negara. Laporan pertama itu disampaikan oleh Ketua Cyber Indonesia Hussein Shihab. Ia menduga Egy dan Habib Bahar bin Smith menyebar ujaran kebencian terhadap pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Pada laporan kedua tertanggal 17 Desember 2021, terlapor yang tercatat adalah Habib Bahar bin Smith. Perkara yang dilaporkan pun sama, yakni dugaan penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu atau kelompok berdasarkan sara. Dalam laporan kedua ini, pelapornya adalah seorang berinisial TNA. Ia menduga Habib Bahar telah melakukan penyebaran berita bohong dalam ceramahnya di Marga Asih, Kabupaten Bandung. Untuk perkara kedua, Habib Bahar sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Diberitakan terpisah, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman diminta untuk tidak menggunakan standar ganda terhadap para ulama. Permintaan tersebut diungkapkan anggota Komisi 1 DPR RI Saifullah Tamliha, sebab menurut pendapatnya hubungan baik antara Jenderal Dudung dengan semua ulama itu sebuah keharusan.
Yang penting, Jenderal Dudung tidak melakukan standar ganda terhadap para ulama. Semua harus didekati sebagai hubungan baik. Hal itu termasuk ulama radikal, sehingga ada saling pengertian dalam merawat kebinekaan dan keutuhan NKRI. Ungkap Tamliha dikutip dari Antara pada Minggu 9 Januari 2022. Tamliha menerangkan pendekatan terhadap ulama radikal tersebut dapat dilakukan dengan tujuan untuk deradikalisasi. Tidak ada salahnya jika kita mengajak elemen bangsa ini, kalangan radikal, ke arah yang benar. Politikus P3 tersebut juga menyinggung kepercayaan publik terhadap jajaran TNI yang senantiasa meningkat setiap tahunnya. Sehingga hal itu dapat menjadi modal bagi Jenderal Dudung untuk menjalin ataupun mempertahankan hubungan baik dengan organisasi kemasyarakatan, terutama yang berhaluan keagamaan. Bahkan Tamliha menambahkan, sejak dulu hingga sekarang sudah menjadi tradisi bahwa setiap petinggi TNI itu pasti berkunjung ke ormas Islam. Maka dari itu, untuk mencegah munculnya tanggapan menerapkan standar ganda, Tamliha menyarankan Jenderal Dudung untuk melakukan pendekatan terhadap seluruh ulama. Sebelumnya, saat berkunjung ke wilayah kerja Kodam 1 Bukit Barisan, Jenderal Dudung sempat menemui salah satu ulama besar Sumatera Utara, Buya Amiruddin, di Medan pada Senin 3 Januari 2022. Pada momen tersebut, Jenderal Dudung juga mengunjungi pimpinan Muhammadiyah dan PBNU. Pada Kamis 2 Desember 2021 lalu, Dudung berjanji bakal merekrut santri penghafal Al-Quran untuk menjadi prajurit TNI di setiap tingkatan, mulai dari Tamtama, Bintara, hingga perwira TNI. Saya akan merekrut prajurit-prajurit baik Tamtama, Bintara, dan perwira. Ini khusus dari para santri, dari pesantren-pesantren termasuk dari lintas agama, khususnya yang dari Muslim. Ini ada khususnya lagi yang hafid Al-Quran. Di lain itu diberitakan, Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin berbicara soal kasus penistaan agama. Hal itu menyusul ditahannya pegiat media sosial Ferdinand Huta Heian yang terjerat kasus ujaran kebencian bernuansa sara. Novel Bamukmin berharap bahwa pihak kepolisian tidak berhenti di kasus Ferdinand Huta Heian saja. Pasalnya, ia menganggap masih banyak para penista agama yang sampai saat ini masih menghirup udara bebas. Seperti contoh, Novel Bamukmin menyebut ada 3 tokoh publik yang harus segera ditahan oleh pihak kepolisian. Adapun 3 tokoh publik yang dimaksud Novel Bamukmin tersebut antara lain Sukmawati, Ade Armando, dan Victor Laiskodat. Ketiganya dianggap Novel Bamukmin telah menistakan agama dan bahkan sempat didemo berkali-kali, sehingga ia mendesak polisi untuk segera menindaknya. Dengan ditahannya Ferdinand, saya berharap agar terlapor yang lain bahkan sempat didemo berkali-kali, seperti Sukmawati yang berkali-kali diduga menistakan agama, Victor Laiskodat, dan Ade Armando untuk segera ditahan juga. Ujarnya dilansir melalui berbagai sumber pada Sabtu 15 Januari 2022.